Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Kali ini kita akan belajar mengenai seluk-beluk bid'ah. Ayo ikuti sampai selesai. Pengertian bid'ah. Bid'ah menurut bahasa artinya segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada sebelumnya. Menurut istilah, cara-cara baru dalam beragama yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah yang menjadi landasan amalnya. Segala macam teknologi yang ada di zaman sekarang dan tidak ada di zaman dahulu secara bahasa itu adalah bid'ah, namun tidak dilarang agama. Yang dilarang adalah bid'ah dalam urusan agama, baik ibadah maupun akidah dan muamalah. Sekali lagi, yang dilarang adalah bid'ah dalam urusan agama. Modernisasi atau kemajuan teknologi penunjang kemudahan hidup manusia. Teknologi yang ditemukan manusia sangat berguna untuk mempermudah segala urusan. Teknologi itu adalah sarana atau alat, tidak dilarang dalam agama. Bahkan Islam mendorong kaum muslim agar maju dalam ilmu teknologi sehingga memudahkan mengerjakan urusan agama atau urusan duniawi yang diperbolehkan. Ini secara bahasa sekali lagi bid'ah, tapi ini tidak dilarang. Sebagai contoh, pengeras suara membantu kaum muslim dalam azan sehingga mengingatkan muslim yang jauh dari masjid agar segera sholat. Zaman dahulu pengeras suara tidak ada. Di zaman sekarang kita azan terdengar keras karena bantuan speaker pengeras suara. Kacamata, membaca Al-Quran dengan kacamata, ini bid'ah, secara bahasa tidak dilarang. Membantu kaum muslim untuk membaca Al-Quran, zaman dahulu kan nggak ada. Yang ketiga, pesawat dan kendaraan. Zaman dahulu memakai kuda, keledai, dan onta. Tetapi pesawat dan kendaraan itu membantu jamaah haji berangkat ke tanah suci. Ini hanya alat, kecuali merubah-rubah ritual hajinya. Yang keempat, aplikasi Android. Aplikasi Android yang islami sangat membantu kaum muslim dalam beribadah. Ya, berbagai macam banyak aplikasi Android yang bisa membantu kita seperti Al-Quran, hadis, arah kiblat, waktu sholat, dan yang lainnya. Adat dan budaya menurut pandangan Islam. Adat dan budaya manusia berbeda-beda atau kebinekaan sesuai iklim dan norma di satu wilayah. Budaya merupakan kebiasaan, norma, dan hasil karya manusia. Islam memberikan pilihan kepada manusia memilih dan memakai budaya serta adat dengan catatan segala budaya dan adat haruslah sesuai dengan halal dan haram, kaidah halal dan haram dalam Islam. Maksudnya, sekali lagi, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau budaya satu bangsa terbiasa cipika-cipiki, tahu kan, cium pipi kanan, cium pipi kiri, seperti yang ada di barat, ketika berjumpa dengan orang lain, ini adat mereka, tapi ini dilarang, karena tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis. Makanan dan minuman satu suku atau bangsa bagian dari adat atau budaya manusia. Makanan di Purwokerto ada mendoan, di Jawa Barat beda lagi. Minumannya di Bali berbeda dengan yang ada di Jakarta, di Sumatera. Boleh berkreasi asal makanan itu tetap halal dan mendapatkan dengan cara halal, juga diproses dengan cara halal. Kalau arak tua merupakan minuman tradisi adat satu daerah, kalau itu memabukkan maka haram, tidak boleh diikuti, tidak boleh dimakan, tidak boleh dilestarikan. Jenis pakaian dan perlengkapannya bagian dari budaya selama pakaian menutup aurat. Seperti kita tradisi di Indonesia, kebanyakan muslim laki-laki sholat dengan memakai sarung. Muslim di Saudi Arabia memakai gamis. Muslim di Yaman memakai kain yang berbeda. Muslim di Chechnya Rusia memakai pakaian yang berbeda. Sekali lagi, asal menutup aurat dan itu tidak bertentangan dengan Islam. Maksudnya tidak bertentangan, contohnya tidak tasyabbuh menyerupai pakaian pemeluk agama tertentu, ciri khas mereka. Contohnya pakai kimono tapi berjilbab, sah-sah saja. Jenis rumah dan perabotan silakan dipakai asal tidak bertentangan dengan agama. Apa sih rumah yang
bertentangan dengan agama, misal rumah yang menyerupai tempat ibadah, gereja, pura, dan lain sebagainya, atau rumah ibadah atau rumah yang di dalamnya ada patung, ini dilarang. Perayaan manusia asalkan tidak menyerupai perayaan pemeluk agama tertentu, tidak maksiat dan jauh dari kesyirikan, boleh dilakukan seperti perayaan hari kemerdekaan satu bangsa seperti kita Indonesia, perayaan hari kemerdekaan Saudi, perayaan hari kemerdekaan Palestina nanti merdeka, amin ya rabbal alamin. Terus kenapa hari raya ulang tahun dilarang? Karena ini merupakan tradisinya orang-orang kafir. Loh, orang Amerika juga merayakan hari raya kemerdekaan Amerika, kenapa perayaan hari raya negara dibolehkan, yang ini yang ulang tahun dilarang? Ini tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Wallahu a'lam. Dalil diharamkannya bid'ah dalam urusan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama yang bukan dari Al-Quran dan hadis, maka amalnya tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama, ibadah, akidah, muamalah, syariat yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya tertolak. Amalnya sia-sia. Macam-macam bid'ah dalam agama. 1. Bid'ah i'tiqadiyah atau bid'ah dalam hal keyakinan, seperti kelompok-kelompok yang dinyatakan sesat oleh para ulama, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan lain-lainnya. Atau di zaman sekarang ada Islam liberal, ada sekulerisme, ada paham komunisme, ada keyakinan Ahmadiyah, ada ajaran kejawen. Ajaran kejawen yang memadukan antara tradisi Jawa yang berbau Hindu dengan Islam. Masih banyak penganut kejawen di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Komunisme meyakini tidak adanya Tuhan. Sekulerisme menjauhkan agama dari kehidupan bernegara. Islam liberal yang cenderung bebas dalam berpikir, bebas dalam mengkritik ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, nanti kalian bisa belajar ya. Yang kedua adalah bid'ah amaliyah, dalam hal amal atau dalam hal pelaksanaan ibadah yang menyimpang dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak contohnya seperti jenis ibadah yang baru, seperti Islam waktu telu. Ada penganut Islam waktu telu, maksudnya sholat hanya 3 waktu saja. Ada yang memakai penanggalan Jawa untuk memulai puasa Ramadan atau 1 Syawal, Idul Fitri, puasa pada hari kelahiran, menambah rakaat sholat wajib, sholat subuh 2 rakaat, lagi semangat 3 rakaat, bid'ah. Wudunya dibasuh 3 kali, lagi semangat basuhnya 4 kali, nggak boleh. Bid'ah berupa menambah ibadah, seperti kurban dengan jenis hewan yang tidak ditentukan. Hewan kurban itu kan kambing, onta, sapi. Kalau ada orang berkurban dengan kurban kuda, bid'ah. Kenapa? Hewannya tidak ditentukan, tidak boleh. Kurbannya dengan ayam, tidak. Itu sedekah ayam boleh. Kurban dengan ayam tidak boleh. Bid'ah pada pelaksanaan ibadah yang pada dasarnya dibolehkan namun berlebihan, seperti azan menggunakan suara rekaman kaset, membaca tahlil atau bertahlil. Tahlil dibolehkan, mengucapkan la ilaha illallah, ini kalimat yang sangat baik. Tapi kalau dibaca di hari tertentu, menghususkan di waktu tertentu, dengan bilangan tertentu, serta yakin pahalanya ini dan itu, dan tidak ada dalil hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bisa dikategorikan sebagai amal bid'ah yang dilarang. Tingkatan bid'ah dalam agama. Pertama, bid'ah yang membuat pelakunya kafir, seperti kelompok pengikut pemahaman sesat, Mu'tazilah, Khawarij. Khawarij itu apa sih? Khawarij itu adalah kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslim, kelompok yang mudah mengkafirkan pemerintah, kelompok yang mudah memerangi kaum muslim. Nauzubillah. Syiah, Islam liberal yang bebas dalam berpikir, bebas dalam mengkritik ayat-ayat Al-Quran. Nauzubillah. Atau Ahmadiyah, kelompok yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah nabi. Ini sesat di Indonesia ada. Pluralisme, ini kelompok yang meyakini bahwa semua agama benar, semua keyakinan Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu, Kristen, semuanya benar, sama-sama menyembah Tuhan. Ini menyimpang, nggak boleh. Kalau kita kaum muslim meyakini Islam agama yang paling benar, nggak ada yang benar selain Islam, harus yakin. Feminisme, wanita yang menuntut kesamaan hak
antara laki-laki dan wanita, tidak boleh dibeda-bedakan. Haknya sama, hak warisnya sama. Ini nyimpang. Sekulerisme, paham yang berkeyakinan agama harus dijauhkan dari kehidupan bernegara. Dalam mengurusi pemerintahan, jangan hadirkan Islam. Islam cukup di masjid saja. Ini menyimpang. Komunisme, kita sama-sama paham apa itu komunisme. Yang kedua, bid'ah yang merupakan bagian dari perbuatan syirik, seperti sholat di kuburan wali, hati-hati. Berdoa kepada makam keramat, hati-hati. Memakai ajimat dan meyakininya, hati-hati nanti syirik. Meminta bantuan kepada jin, ini perbuatan bid'ah, bahkan perbuatan dosa yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Berkurban pada jin atau sedekah laut seperti tradisi yang ada di Cilacap, tradisi yang ada di berbagai daerah di pantai di Indonesia. Nauzubillah min dzalik. Tingkatan bid'ah dalam agama, kita lanjutkan. Yang ketiga, bid'ah yang termasuk perbuatan dosa namun tidak sampai kepada kekafiran dan kesyirikan, seperti zikir berjamaah sambil menari atau bernyanyi seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sufi. Membaca sholawat di kuburan wali, berpuasa sepanjang tahun, dilarang, bid'ah. Tahlil beberapa ribu kali di hari tertentu, menghususkan di hari tertentu. Penyebab munculnya bid'ah di tengah kaum muslim. Kenapa ada bid'ah? Allah Ta'ala mengabarkan dalam surat Al-Imran, wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'uh. Surat Al-An'am ya. Wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan agar kamu bertakwa. Maksudnya, kita tidak boleh mengikuti aliran-aliran, kelompok-kelompok, paham-paham yang sesat, menyesatkan, yang jauh dari Islam, bertentangan dengan agama Islam. Ini secara umum penyebab bid'ah. Yang pertama, penyebab bid'ah itu adalah jahil atau bodoh dalam urusan agama. Banyak yang membuat acara 4 bulanan atau 7 bulanan bagi bayi dalam kandungan, tapi ketika lahir akikah atau akikoh tidak dikerjakan, padahal itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua sebabnya adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu, seperti yang dilakukan orang Syiah yang suka dengan kawin kontrak atau nikah mut'ah, padahal diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 7 Hijriah. Mereka suka karena mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, taklid buta, fanatisme buta, mengikuti tokoh secara berlebihan atau mengikuti tradisi orang kafir yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti remaja yang sangat mencintai idola Koreanya hingga meniru bentuk rambutnya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Tidak mau berpikir bahwa tradisi yang dijalankan ternyata diharamkan, seperti sedekah laut, sedekah bumi, mencari keberkahan Kiai Slamet, ya, Kiai Kebo maksudnya di Solo dan di Jogja. Kemudian yang keempat, banyak beredarnya hadis-hadis palsu, seperti sholat raghaib di malam Jumat pertama bulan Rajab. Pahalanya akan masuk surga tanpa hisab dan mampu menyeberangi sirat secepat kilat. Hadis yang lain, sholat di malam hari 12 rakaat pada malam nisfu Sya'ban berpahala seperti haji 20 kali. Ini hadis palsu. Tasyabuh bil kuffar, yang kelima, meniru orang kafir, di antara sebab bid'ah. Karena senang dengan budaya orang kafir, apalagi sampai mengidolakan mereka, membuat kaum muslim jatuh dalam perbuatan bid'ah, seperti bernyanyi di masjid, seperti Nasrani bernyanyi di gereja, meniru orang Nasrani. Bukan bermaksud meniru orang Nasrani, tapi memandang itu bagus, nauzubillah. Atau meniru kebiasaan orang kafir, meniru budaya Jepang dan Korea yang bertentangan dengan Islam. Bahaya bid'ah, yang pertama, amalan tertolak sebagaimana hadis Nabi, raddun, sia-sia ibadahnya. Maka pentingnya kita mengikuti sunnah Nabi dalam ibadah. Pelaku bid'ah susah bertaubat, seperti penganut ajaran Syiah.
Pelaku bid'ah terhalangi minum di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada hari kiamat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dan menanti umatnya untuk minum di telaganya Al-Haud. Tetapi beberapa golongan seperti pelaku bid'ah terhalangi minum. Pelaku bid'ah yang keempat mendapat dosa yang mengalir dari pengikutnya yang melakukan dosa bid'ah, seperti pemimpin ajaran Syiah yang memiliki banyak pengikut. Dia mengajarkan paham Syiah, banyak pengikutnya yang mengikuti ajaran Syiah. Setiap pengikutnya berdosa dan setiap dosa pengikutnya diberikan kepada pemimpinnya. Nauzubillah min zalik. Jadi balasan dari Allah kepada pemimpin kesesatan lebih berat daripada pengikutnya. Agar jauh dari bid'ah, yang pertama kita senantiasa belajar ilmu agama. Kita merasa tidak pintar, kita merasa masih miskin ilmu, sehingga kita harus senantiasa thalabul ilmi, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari akidah, tafsir, hadis, fikih, agar ibadah kita benar. Kedua, bersikap kritis terhadap ajaran yang disampaikan seseorang, seperti apakah hadisnya sahih, seperti bagaimana menurut pemahaman para ulama dalam menyikapi satu permasalahan agama. Kita mengikuti para ulama yang muktabar, yang keilmuannya sudah diakui, atau mengikuti orang yang baru kemarin belajar agama tapi sok pintar dalam urusan agama. Yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuat kita selamat dalam beribadah, sehingga kita yakin dengan amal yang kita kerjakan diterima oleh Nabi, karena kita yakin tahu bahwa apa yang kita kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi. Seperti pada hari Jumat atau di malam Jumat, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk membaca surat Al-Kahfi. Adapun membaca surat Yasin dengan pahala tertentu yang dijanjikan bagi orang yang membaca surat Yasin, banyak hadis-hadis lemah, bahkan hadis palsu berkaitan membaca surat Yasin pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Yang sahih, yang benar adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga Allah menjaga kita, menjauhkan kita dari paham pemikiran yang sesat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.